Garito tentang hal tersebut. Baik, berikutnya. Berikutnya kita akan terus pantau bagaimana situasi terkini di sana. Kita sudahi terlebih dahulu ya. Informasi breaking news. Dan pemirsa, tentu saja kita masih menunggu ya mengenai perkembangan karena berarti hingga sekarang pukul 20.32 waktu Indonesia Barat pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah masih berjalan hingga sekarang. Selengkapnya seperti apa? Informasi terkini saya serahkan kepada rekan kami Nopal. Terima kasih pemirsa. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo News Breaking News bersama saya Noval Zakwan di Sindo News Breaking News. Dan saat ini kita masih menanti pemirsa bagaimana lanjutan dari pemeriksaan ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan kita masih menanti apakah nantinya pihak dari Kejaksaan Agung akan memberikan keterangan pers terkait ditahan atau tidaknya Febri Adriansyah dalam kasus korupsi TPPU. Dan kita ketahui juga ex Jampitsus Febri Adriansyah sudah diperiksa selama 7 jam lebih di Kejaksaan Agung. Dan jika Anda melihat di sebelah sisi kanan layar televisi Anda, ini merupakan perkumpulan mahasiswa yang juga berada di area gedung Kejaksaan Agung, di mana mereka juga sempat memberikan suara dan juga opini terkait lambannya Kejagung dalam melakukan proses penangkapan ataupun juga penahanan dari ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan sebelumnya pemirsa, kita sudah melihat juga beberapa titik, salah satunya juga berada di gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Dan ini dia pemirsa, di sisi kanan televisi Anda merupakan pintu keluar dari gedung Kejaksaan Agung yang sedari tadi banyak ditunggu oleh media. Dan memang tadi juga sempat terlihat mobil tahanan milik Kejaksaan Agung yang sudah standby di area gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Terima kasih masih bersama kami dan kali ini di Breaking News pemirsa kita akan memantau bagaimana situasi terkini dari Kejaksaan Agung. Ya, ini adalah gambaran terkini pemirsa di Kejaksaan Agung, salah satu sudut ruang masuknya ya. Sempat listriknya padam katanya, tapi sekarang udah nyala lagi itu. Kita lihat ya. Kami menyiapkan beberapa tim di sana demi menerima atensi publik yang meminta jurnalis mengawal seluruh peristiwa terkait dengan
kasus yang melibatkan ex Jampitsus Febri Adriansyah, pemirsa. Ini dia sisi kanan dan sisi kiri. Dari semua sisi kami akan berusaha untuk menampilkan untuk Anda. Sampai nanti kita dengarkan bagaimana penjelasan dari pihak kejaksaan. Dan kita juga berharap ya, mungkin boleh kalau saya mengajak Anda untuk mendoakan semoga saja hukum di Indonesia semakin baik, semakin adil. Tugas Pak Kun tadi sebagai Jampitsus yang baru juga bisa menjawab kepercayaan publik, menjawab kepercayaan Presiden. Karena kita benar-benar berharap agar ya keadilan bisa ditegakkan di Republik ini. Termasuk bagaimana memberikan penjelasan tentang pertanyaan publik akan adanya emas 74 kg di rumah mewah di Sentul. Kemudian sejumlah uang di salah satu resto di Cipete. Uang juga di rumah mewah Sentul ada. Dan di Money Changer. Dugaan TPPU. Dan malam hari ini Febri hadiri pemeriksaan keduanya. Ketika pemeriksaan pertama kuasa hukumnya adalah Hotman Paris. Lalu 2 hari yang lalu kalau tidak salah Hotman Paris mengundurkan diri karena sakit. Lalu sekarang Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan. Ya, judul kami pemirsa Anda bisa baca. Diperiksa 7 jam lebih, ex Jampitsus Febri ditahan. Sebuah pertanyaan yang juga ada di perhatian kita semua. Karena Don Ritonya sudah ditahan loh. Publik pun bertanya tentang apakah Febri Adriansyah juga akan ditahan seperti yang dilakukan terhadap Don Rito. Ya, kalau kita lihat gambarnya pemirsa ya. Diperiksa 7 jam lebih, tapi tim kami di lapangan lebih dari 7 jam loh. Mungkin ada lebih 8 jam sampai dari subuh tadi sudah siap di sana. Ada pergerakan di sisi sebelah kanan. Ya, sepertinya hanya petugas biasa yang keluar dari ruang lobi utama Kejaksaan Agung. Belum ada tanda-tanda pemirsa mengenai apakah Febri Adriansyah usai diperiksa ini akan ditahan atau belum ya. Seperti yang kita ketahui, kasus ini muncul dan mengagetkan semua publik dengan barang bukti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan lalu ada dinamika yang terjadi bahwa kasusnya dari kepolisian belum P21, tapi sudah memberikan 2 nama tersangka dialihkan ke kejaksaan. Lalu Febri Adriansyah mundur sebagai Jampitsus, dan ketika kasus dipegang di kejaksaan ada 3 sprindik baru yang dikeluarkan. Lalu Febri Adriansyah masih ditetapkan sebagai tersangka. Ini dalam TPPU, pemeriksaan Febri sebagai saksi ya. Ya, mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, pemirsa, hari ini 24 Juli 2026 memenuhi panggilan pemeriksaan tim 9. Nah, ini tim 9 adalah tim yang dibentuk khusus dari kejaksaan untuk mengusut kasus ini, di mana ke-9-nya merupakan ex penyidik dari KPK. Ya, Febri Adriansyah memenuhi panggilan pemeriksaan tim 9 terkait kasus TPPU, tindak pidana pencucian uang, emas 74 kg dan uang tunai ratusan miliar. Kita lihat ada pergerakan di sisi sebelah kiri pemirsa. Ada petugas kejaksaan yang menemui wartawan satu persatu. Kita lihat apakah ini artinya sudah mulai selesai pemeriksaannya, dan mungkinkah Febri Adriansyah memberikan keterangan atau dari pihak kejaksaan memberikan keterangan atau bahkan ada kepastian tentang ditahan atau tidaknya Febri. Ya, sepertinya belum ada pergerakannya. Saya lanjutkan. Informasi kedatangan Febri dikonfirmasi oleh Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna. Disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap Febri telah dimulai sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.
Febri sudah hadir dalam pemeriksaan dari jam 13, ungkap Anang Supriyatna dari jam 1 konfirmasinya. Ini juga sempat jadi dinamika, ada dinamika sebelumnya katanya yang bersangkutan dikabarkan sakit, dikabarkan ada narasi jemput paksa dan lain sebagainya ya. Tapi ini sepertinya ditegaskan oleh Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bahwa pemeriksaan terhadap Febri telah dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ya, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas Rudi Margono yang juga koordinator tim 9. Jadi tim 9 koordinatornya adalah Rudi Margono menyampaikan pemeriksaan Febri tidak dilakukan di Gedung Bundar, melainkan di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Jadi bukan diperiksa di Gedung Bundar Kejagung, tapi di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Dan disampaikan ini adalah pemanggilan kedua. Ya, kita masih ingat dulu beberapa minggu yang lalu ya, pemeriksaan pertamanya Febri dengan saat itu kuasa hukumnya adalah Hotman Paris. Tapi dengan alasan kesehatan, Hotman Paris mundur sebagai kuasa hukum dari Febri. Jadi di pemeriksaan kedua ini, Febri juga sempat mangkir dari panggilan pertama, tidak hadir karena alasan kesehatan. Jadi harusnya diperiksa dari Rabu tanggal 22 Juli 2026 kemarin, tapi tidak hadir karena alasan kesehatan. Lalu penanganan kasus Febri dijamin tetap berlanjut. Lalu hari ini pemanggilan kedua dan Febri memenuhi panggilan untuk diperiksa.